Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Be a Great Woman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban seorang muslimah. Sebelum kita membahas mengenai kewajiban seorang muslimah, maka kita harus memahami dulu apa yang disebut dengan kewajiban. Besti Be a Great Woman, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Pengertian kewajiban juga dimaknai sebagai tugas atau pekerjaan. Sementara dalam ilmu hukum, pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia atau membina kemanusiaan. Kewajiban ada ketika ada pilihan untuk melakukan apa yang baik secara moral dan apa yang tidak dapat diterima secara moral. Kewajiban umumnya diberikan sebagai imbalan atas peningkatan hak atau kekuasaan individu. Besti Be a Great Woman, kewajiban merupakan bentuk tindakan yang berbeda dari orang ke orang. Begitu juga dengan kewajiban sebagai seorang muslimah. Seorang muslimah mempunyai kewajiban yang berbeda dengan seorang wanita yang bukan muslimah. Nah, oleh karena itu, kita akan membahas apa saja sih yang menjadi kewajiban seorang muslimah. Ada beberapa yang menjadi kewajiban seorang muslimah dilihat dari sisi agama Islam. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 5 kewajiban saja. Nah, yang pertama adalah kewajiban muslimah terhadap dirinya, kewajiban muslimah terhadap orang tuanya, kewajiban muslimah terhadap suaminya, kewajiban muslimah terhadap anak-anaknya, dan kewajiban muslimah terhadap lingkungannya, lingkungan sosialnya, baik itu lingkungan dari sisi agama, kemudian maupun dari lingkungan sosialnya, misalnya tetangga, sahabat, dan sebagainya. Oke, Besti Be a Great Woman, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kewajiban muslimah terhadap dirinya sendiri. Ternyata Besti Be a Great Woman, kewajiban muslimah terhadap dirinya sendiri itu meliputi 3. Yang pertama yaitu perawatan tubuh atau fisik, kemudian perawatan akal, dan yang ketiga adalah perawatan ruh atau spiritual. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai perawatan tubuh. Sebagai seorang wanita, muslimah dituntut untuk menjadi sosok yang berpengaruh di dalam rumahnya, baik saat itu dia berstatus sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, ataupun sebagai saudara perempuan. Dia harus bisa menjaga kebersihan tubuhnya, menjaga kesehatan tubuhnya. Seperti halnya yang disabdakan oleh Rasulullah ya, dalam sebuah hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, yaitu wajib bagi setiap muslim untuk mandi minimal 1 kali dalam seminggu. Dia bersihkan kepala dan sekujur tubuhnya. Perintah ini ditujukan untuk umum, baik untuk muslim maupun muslimah, namun wanita lebih memerlukannya daripada kaum pria. Selain itu juga ada hadis yang menyatakan mengenai kebersihan fisik ini, yaitu bahwa Nabi bersabda dari hadis yang diriwayatkan Aisyah yang dicantumkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang isinya adalah, kalaulah bukan karena takut, aku akan memberatkan umatku. Niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Nah, ini artinya bahwa menjaga kebersihan mulut agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap merupakan sebuah kewajiban. Ya, karena apa? Karena ternyata Rasulullah menjelaskan bahwa bau yang tidak sedap yang keluar dari mulut kita itu mengganggu
tidak hanya mengganggu manusia tetapi mengganggu malaikat. Ya. Nah, ini tercantum dalam hadis riwayat Muslim yang isinya adalah mengatakan Rasulullah menjelaskan bahwa barang siapa memakan bawang merah, bawang putih atau bawang bakung, maka janganlah dia mendekat tempat kami sholat, karena malaikat akan terganggu karena baunya sebagaimana terganggunya anak Adam. Itu mengenai perawatan fisik. Nah, sekarang perawatan akal. Best be a good woman. Kebodohan adalah wabah penyakit yang berbahaya dan obatnya adalah ilmu. Ilmu yang besar manfaatnya dan banyak berkahnya adalah ilmu agama. Nah, untuk perawatan akalnya, seorang muslimah diwajibkan untuk mempelajari dan memperdalam ilmu agama. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Yang isinya adalah sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang isinya adalah Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ini ada contoh bahwa seorang muslimah wajib mempelajari agama, ilmu agamanya. Kita bisa melihat dari istri Rasulullah yang bernama Aisyah. Beliau ini lebih faqih atau lebih faham dari kebanyakan sahabat laki-laki maupun perempuan di bidang ilmu agama. Sehingga beliau, Siti Aisyah ini, banyak sahabat ketika Rasulullah sudah meninggal banyak diminta untuk pendapatnya atau masukannya. Ya. Nah, itu untuk perawatan akal. Kemudian yang ketiga untuk perawatan ruh atau spiritual. Nah, seorang muslimah wajib untuk meningkatkan kekuatan ruhnya, ya, dengan cara melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian menjauhi subhat dan memperbanyak amalan sunnah. Nah, karena dengan begitu maka ruhnya atau spiritualnya akan lebih kuat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 9-10 yang isinya adalah sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Selain dari ayat Al-Quran, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis tersebut disebutkan ada doa dari Rasulullah SAW yang isinya adalah, ya Allah, anugerahkan ketakwaan pada jiwaku, sucikanlah ia karena Engkaulah sebaik-baiknya zat yang dapat menyucikannya. Engkaulah zat yang maha menolong dan maha memilikinya. Nah, itu adalah kewajiban seorang muslimah untuk dirinya sendiri atau kepada dirinya sendiri. Kemudian kedua adalah kewajiban muslimah terhadap orang tuanya. Allah seringkali menyebutkan hak orang tua setelah menyebutkan haknya untuk ibadahi. Ya, hal ini kewajiban seorang muslimah terhadap orang tuanya ini tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya adalah, dan Robmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi kewajiban yang kedua seorang muslimah adalah kewajiban kepada orang tuanya. Selain itu juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang isinya mengatakan bahwa Rasulullah pernah ditanya, amalan apakah yang paling Allah suka? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Kemudian apa? Beliau ditanya lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Jawab beliau, kemudian apa? Kemudian jihad di jalan Allah. Jadi kewajiban yang kedua yaitu kepada orang tua itu merupakan kewajiban yang harus seorang muslimah lakukan di bawah kewajiban beribadah kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah kewajiban muslimah terhadap suaminya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,
Rasulullah SAW bersabda, pilihlah wanita untuk tempat nutfahmu. Nikahkanlah mereka yang kufu dan nikahkanlah para wanita dengan mereka. Besti Be a Great Woman, hadis ini umum, mencakup pilihan pria atas wanita atau pilihan wanita atas seorang pria. Karenanya, syariat mewajibkan persetujuan bagi wanita berakal dan telah balik. Kewajiban seorang muslimah kepada suaminya adalah seorang muslimah senantiasa harus mentaati suaminya selama suaminya itu tidak bermaksiat kepada Allah. Kewajiban ini dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Nabi menjelaskannya dalam sabda beliau yang berbunyi, sekiranya aku boleh menyuruh seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya akan kusuruh para istri untuk bersujud kepada suami-suami mereka. Ya, begitu tingginya, begitu wajibnya seorang muslimah mentaati suaminya. Kemudian kewajiban muslimah yang keempat yaitu kewajiban muslimah terhadap anak-anaknya. Besti Be a Great Woman, anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kewajiban seorang muslimah terhadap anak-anaknya ditunjukkan Allah di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Yang isinya adalah, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Selain dalam Quran, dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda bahwa kewajiban seorang muslimah ini adalah suruhlah anak-anakmu untuk sholat pada umur 7 tahun, pukullah mereka karena meninggalkannya pada umur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, itu adalah kewajiban seorang muslimah terhadap anak-anaknya. Yang kelima yaitu kewajiban muslimah terhadap lingkungannya, yaitu baik lingkungan agama maupun lingkungan sosialnya. Kepada lingkungan agamanya, maka seorang muslimah itu wajib beribadah kepada Robnya. Kemudian wajib mengikuti sunnahnya Rasulullah. Dan kemudian dari sisi sosialnya, dia wajib menghormati ikatan silaturahmi yang berada di dalam lingkungan tersebut. Nah, kewajiban ini sebutkan Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Selain itu, juga ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 yang bunyinya adalah, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi sebagai seorang muslimah, maka kita harus melakukan silaturahmi dan mempererat ikatan dengan karib kerabat atau dengan tetangga sekitar kita. Demikian Besti Be a Great Woman, kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh seorang muslimah dilihat dari sisi agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.